Baik, selamat pagi untuk kita semua. Senang bertemu Anda di pagi hari ini. Mana senyum terbaik kalian? Oke, ya mudah-mudahan kalian tetap sehat. Mungkin kurang lebih 40 hari ya, 40 hari kalian sudah lewati masa praktek kalian. Dan sekarang kita masuk di kelas responsi kita. Dan sebelum kita mulai kelas kita, sebelum kita mulai kelas kita, kita awali dengan ibadah singkat. Sebelum sebelumnya saya akan share dulu, saya punya slide ya. Apakah slide saya sudah terlihat? Baik, terima kasih responnya. Sebelum kita mulai ibadah singkat kita, kita awali dengan doa dalam hati kita masing-masing. Baik, ada beberapa ayat yang saya ambil. Dan di pagi hari ini saya suka berbagi di dalam bukunya, di Alkitab kita ya, di buku Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya senang berbagi pagi hari ini dengan ayat ini karena kita sebagai perawat, kita akan memfasilitasi klien-klien kita ya, pasien-pasien kita yang sementara menderita karena penyakit mereka. Dengan keberadaan kita, mudah-mudahan dengan ekspresi kita, kegembiraan yang kita bagikan ke mereka, mereka pun dapat menerima hal yang positif ya, karena Alkitab juga menjelaskan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan saya coba korelasikan ayat ini dengan Mazmur 115 ayat 11. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Jadi selain hati yang gembira, ya tidak mungkin kita manusia gembira terus ya. Pasti ada titik-titik tertentu atau ada pada momen-momen tertentu kita akan menghadapi masalah. Tetapi di Mazmur 115 ayat 11 itu menguatkan kita ya. Orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Nah, ini juga menarik. Saya mau saksikan apa yang saya alami hari ini, pagi ini. Kurang lebih jam 7 mati lampu di tempat saya. Saya ingat bahwa ada Tuhan. Dan saya berdoa, berdoa, berdoa. Dan puji Tuhan, padahal di jam 9 saya sudah coba pakai online ya, pakai data. Tapi biasanya data ya di tempat saya tidak terlalu bagus. Jadi susah sekali. Jadi saya sudah coba di jam 9 itu, jam 9 lewat. Dan ketika saya coba online, tiba-tiba lampunya menyala. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Dan akhirnya saat ini sudah tidak menjadi masalah lagi ya. Jadi saya juga mengajak teman-teman mahasiswa untuk selalu bergembira dan ingat kita punya Tuhan. Dan Tuhan itu, Tuhan kita adalah sumber pertolongan dan perisai kita apapun yang kita alami. Baik, kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat dan perlindungan-Mu. Kami sangat bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk firman yang sudah kami dengarkan, biarlah melalui kuasa dari sorga dapat membuat kami memahami dengan sepenuh hati dan percaya sepenuh hati bahwa Engkaulah sumber pertolongan kami. Dan tentunya dengan tanpa ragu-ragu, kami akan selalu boleh mendapatkan jalan keluar ketika kami menghadapi masalah. Sertai para mahasiswa kami, sertai orang tua wali donatur mereka. Hikmat akal budi selalu menyertai mereka dalam setiap tugas, tanggung jawab, dan tuntutan.
sehingga pada saat yang telah ditentukan mereka dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami dari dosa kesalahan kami. Doa ini kami sembahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Em, Baik, saya juga akan share untuk rencana pembelajaran kita, ya. Di rencana pembelajaran kita, tepatnya di tatap muka akhir setelah Anda melengkapi praktek lapangan, ya, dalam hal ini adalah di rumah sakit, kalian sudah terpapar dengan kasus-kasus yang sudah ditentukan, dan pada hari ini sesuai dengan rencana pembelajaran kita, kita masuk di student oral case analysis, ya. Dan berdasarkan yang sudah kita tentukan dalam pertemuan yang sebelumnya, maka hari ini yang akan membagikan kasus yang telah Anda rawat dalam hal ini adalah Maria, ya. Maria akan membagikan kasusnya dan nantinya akan dibuka sesi tanya jawab, ya. Setelah itu kita akan ada juga refleksi, ya. Ada refleksi untuk kegiatan kita atau kegiatan perkuliahan kita. Baik, untuk Maria, apakah sudah siap? Sudah, Sir. Silakan Maria untuk share slide. Oke, ya Maria, slide sudah terlihat dan suaramu juga sudah sangat jelas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selamat pagi untuk kita semua. Pada saat ini, saya akan membagikan kasus mengenai asuhan keperawatan pada pasien asma dengan masalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Kita masuk pada data demografi pasien. Pasien di sini berinisial Nyonya RH, berusia 42 tahun dengan jenis kelamin perempuan. Pasien beragama Islam dengan pekerjaan, riwayat pekerjaannya dahulu pasien bekerja sebagai seorang pedagang membantu suaminya. Namun saat ini pasien sudah tidak bekerja lagi. Selain dia sebagai seorang pedagang, pasien juga mengatakan bahwa dia memiliki riwayat pekerjaan serabutan. Jadi apa saja pekerjaan yang ditawarkan, baik dia itu juga pernah menjadi em, pernah bekerja di bangunan dan juga sering mencuci pakaian orang-orang. Pasien berdomisili di lingkungan 2 Sumompo, Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan pasien dirawat di Rumah Sakit Umum Provinsi Prof. Dr. R.D. Kando Manado di ruangan Irina C5, kamar 105, bed 1 dengan diagnosa medis asma. Sebelum kita akan membahas lebih lanjut mengenai kasus, kita akan pelajari bersama-sama apa itu asma. Jadi, teman-teman, Sir, asma ini merupakan gangguan pernafasan kronis yang ditandai dengan peradangan saluran nafas, penyempitan jalan nafas yang bersifat reversibel. Hal ini mengakibatkan peningkatan kepekaan bronkus terhadap berbagai rangsangan, serta produksi mukus yang berlebihan. Jika teman-teman dan Sir memperhatikan di sini, saya memaparkan gambar perbedaan antara paru-paru dari orang normal dengan yang menderita asma. Di sini dapat kita lihat bersama bahwa pada paru-paru orang normal terdapat otot saluran nafas yang rileks. Di sini ada saluran nafas yang rileks dan dinding bronkus normal, jumlah mukusnya juga normal sehingga tidak ada penghambatan jalan nafas. Saluran nafas tersebut lebar dan tidak terhalang sehingga udara dapat keluar dan masuk dengan lancar. Berbeda dengan penderita asma. Di sini otot nafas saluran daripada pasien asma itu mengencang, dinding bronkusnya juga terjadi pembengkakan akibat inflamasi akibat dari inflamasi. Terjadi juga produksi mukus yang berlebihan. Hal ini mengakibatkan penumpukan di dalam saluran nafas sehingga saluran nafas dari pasien asma ini terjadi penyempitan dan pasien tersebut mengalami kesulitan dalam bernafas,
mengalami suara nafas tambahan seperti wheezing dan juga batuk. Kita masuk pada history of present illness. Di sini Nyonya RH, dia adalah pasien dengan riwayat asma sejak tahun 2018. Dan dalam 2 tahun terakhir, pasien sering mengalami kekambuhan. Hingga beberapa kali pasien ini harus dirawat di rumah sakit. Serangan asma ini dipicu oleh udara yang dingin, kelelahan, dan debu. Dan pada serangan terakhir, pasien bahkan sempat mengalami penurunan kesadaran saat dibawa ke rumah sakit. Keluhan utama pasien saat dilakukan pengkajian adalah sesak napas datang dan pergi, dan sesak tersebut bertambah berat saat pasien merasa ada dahak yang sulit untuk dikeluarkan. Namun, ketika pasien sudah melakukan batuk dan keluar dahak, kondisi pasien membaik. Kondisi dari pasien ini mengganggu aktivitas harian pasien, bahkan membuat nafsu makan pasien menurun dan saat dilakukan pengkajian, pasien tampak kurus. Hasil pemeriksaan penunjang dilakukan tekanan darah pasien 104/69 mmHg, nadi 87 kali per menit, pernafasan 25 kali per menit, SpO2 98%. 98%. Pasien terpasang oksigen nasal kanul dengan 3 liter per menit. Setelah dilakukan auskultasi, terdengar suara wheezing di kedua lapang paru yang mengindikasikan bahwa pasien mengalami obstruksi saluran nafas. Berdasarkan dari riwayat penyakit pasien, dapat kita simpulkan bahwa etiologi dari penyakit yang dialami pasien adalah udara yang dingin, debu, kelelahan, serta pekerjaan pasien yang berat. Dan tanda dan gejala yang sangat nampak di sini sudah saya bold. Di situ ada sesak nafas, ada ada batuk, ada wheezing, bahkan nafsu makan menurun serta terjadi penurunan kesadaran saat serangan berat itu terjadi. Saat ini kita akan langsung masuk pada data analisis untuk masuk di asuhan keperawatan. Data analisis di sini DS, Nyonya R mengeluh sesak. Sesak diperparah ketika lendir tidak mau keluar saat batuk. Dan data O di sini pasien batuk tidak efektif dan terdapat sputum yang berlebihan. Pernafasan pasien 25 kali per menit, saturasi oksigen 98% dengan oksigen 3 liter per menit via nasal kanul. Auskultasi, terdapat wheezing di kedua lapang paru, obstruksi yang mengindikasikan obstruksi saluran nafas. Etiologi di sini atau penyebabnya adalah sekresi yang tertahan dan masalah keperawatan yang diangkat adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Berdasarkan hasil analisa data tersebut, maka diagnosa keperawatan yang diangkat adalah bersihan jalan nafas tidak efektif, berhubungan dengan sekresi yang tertahan, dibuktikan dengan DS dan DO, teman-teman bisa baca. Dan goal yang saya ambil di sini adalah setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka bersihan jalan nafas pasien meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, pasien mampu melakukan batuk produktif. Yang kedua, terjadi penurunan suara wheezing. Dan yang ketiga itu perbaikan pola pernafasan. Dan rencana intervensi yang akan dilakukan adalah batuk efektif. Yang pertama, menjelaskan kepada pasien cara melakukan batuk efektif, latih posisi semivolar, nafas dalam. Seperti yang kita sudah tahu bagaimana batuk efektif itu dimulai dari nafas dalam, tahan, hembuskan perlahan, dan setelah itu kita akan batuk kuat setelah nafas yang ketiga. Dan selain daripada terapi mandiri, ada juga kolaborasi dengan pemberian terapi nebulizer dan mukolitik. Nah, pemberian terapi ini, obat mukolitik ini diberikan untuk mengencerkan dahak daripada pasien agar supaya dahak ini dapat lebih mudah dikeluarkan. Dan juga ada pemberian nebu, di situ ada bronkodilator, obat yang bekerja untuk melebarkan saluran nafas yang menyempit. Kita masuk pada implementasi keperawatan. Jadi teman-teman, implementasi ini saya lakukan selama 3 hari berturut-turut. Selama 3 hari berturut-turut, diantaranya implementasi yang diberikan. Yang pertama, mengidentifikasi batuk pasien. Jadi di situ saya melihat observasi kekuatan batuk serta kemampuan mengeluarkan dahak. Didapati pasien belum dapat melakukan batuk efektif dengan baik.
Dan selanjutnya saya memposisikan pasien semi-fowler. Memposisikan pasien semi-fowler atau fowler ini bertujuan untuk membantu ekspansi paru dan mengeluarkan sekret. Dan selanjutnya edukasi batuk efektif, jelaskan dan demonstrasikan teknik batuk efektif. Jadi di sini dimulai dengan latihan pernafasan. Tarik 4 detik, tahan 2 dan hembuskan 8 detik melalui mulut. Dan hal tersebut diulangi selama 3 kali sebelum dilakukan batuk efektif. Kemudian setelah itu menginstruksikan pasien untuk batuk kuat. Batuk kuat setelah latihan nafas agar supaya sekret dapat mudah untuk dikeluarkan. Namun sebelum dilakukan batuk efektif, sudah dilakukan terlebih dahulu kolaborasi mukolitik atau terapi ini berkolaborasi dengan tim medis. Jadi setelah dilakukan intervensi ini selama 3 hari, evaluasi yang saya dapatkan adalah pasien mengatakan dahak sudah dapat dikeluarkan saat batuk. Pasien merasa lebih nyaman dan keluhan sesak, nafas mulai berkurang. Dan wheezing masih terdengar, namun intensitasnya sudah mulai menurun. Frekuensi nafas setelah intervensi keperawatan selama 3 hari ya. Ini teman-teman intervensi selama 3 hari sehingga frekuensi nafasnya sudah kembali ke normal 20 kali per menit. Pasien sudah mampu melakukan teknik batuk efektif dengan baik. Sini masalah keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif dinilai sudah teratasi sesuai dengan goal yang sudah saya tetapkan di awal dan rencananya. Untuk planning di sini mempertahankan intervensi yang telah diberikan, melanjutkan terapi nebulisasi sesuai dengan instruksi medis, dan menganjurkan pasien untuk terus melakukan teknik batuk efektif dan meningkatkan asupan cairan bila tidak ada kontraindikasi. Demikianlah studi kasus yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Terima kasih atas perhatian daripada teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan, diberikan kesempatan. Baik, terima kasih Maria untuk sharing kasus yang sudah Maria rawat ya pada saat praktek di lapangan atau di rumah sakit. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, setelah sharing ataupun presentasi kasus binaan yang teman kalian Maria sudah sampaikan, mungkin ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, ditanyakan, ataupun tambahan silakan. Boleh angkat tangan dulu, kemudian boleh langsung unmute dan menyampaikan pendapatnya atau idenya. Baik, Anggi, silakan unmute Anggi. Eh, Baik, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih juga untuk Maria yang telah memaparkan presentasinya. Jadi saya mau bertanya terkait asuhan keperawatan yang kalau tidak salah ada di slide 6 tadi. Apakah Maria boleh tolong jelaskan apa dasar fisiologis dan juga evidensi klinis yang mendukung kombinasi dari latihan batuk efektif dan juga terapi nebulizer sebagai intervensi yang optimal pada pasien asma dengan masalah keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif dibandingkan jika kedua intervensi itu diberikan secara terpisah. Baik, Anggi, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, pertanyaan dari Anggi saya ulangi, dasar fisiologis ya dan evidensi klinis yang mendukung kombinasi dari latihan batuk efektif dan terapi nebulizer sebagai intervensi yang optimal. Jadi untuk jawabannya di sini, kombinasi antara latihan batuk efektif dan terapi nebulizer ini merupakan intervensi yang sangat tepat dan sinergis bagi pasien asma dengan masalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Mengapa demikian? Karena kedua metode tersebut ini saling melengkapi dalam memperbaiki fungsi pernafasan dan dalam mengeliminasi sekret. Untuk dasar fisiologisnya sendiri, terapi nebulizer ini seperti yang sudah kita ketahui, terapi ini berfungsi untuk menghantarkan obat dalam bentuk aerosol langsung ke saluran nafas bawah. Nah, obat bronkodilator dan mukolitik ini di dalam nebulizer dia itu berfungsi untuk mengurangi
bronkokonstriksi sehingga memperlebar jalan nafas. Jadi obat ini untuk memperlebar jalan nafas dan mengencerkan sekret yang seringkali kental dan lengket pada pasien asma. Nah, sedangkan latihan batuk efektif sendiri ini dia itu membantu untuk ekskresi sekret yang telah dilonggarkan atau diencerkan oleh nebulizer. Dengan teknik batuk yang benar, pasien mampu mengeluarkan lendir lebih optimal tanpa memicu bronkospasme. Yang kedua, evidensi klinis dari tindakan tersebut. Nah, beberapa studi juga telah menunjukkan bahwa penggunaan terapi nebulizer diikuti dengan latihan batuk efektif dapat meningkatkan saturasi oksigen dan volume ekspirasi paksa, mengurangi frekuensi serangan asma dan membantu mempercepat pemulihan pada fase eksaserbasi, membantu mencegah retensi sekret yang merupakan salah satu penyebab komplikasi seperti atelektasis atau infeksi sekunder. Dan yang ketiga di sini sinergi intervensi ini jika hanya dilakukan misalnya kita hanya melakukan nebulizer tanpa latihan batuk, maka sekret yang telah diencerkan bisa tetap tertahan di dalam saluran napas. Sebaliknya, jika batuk efektif tanpa pembukaan saluran nafas atau pencairan sekret terlebih dahulu akan kurang efektif, bahkan bisa memperburuk obstruksi. Berdasarkan juga dengan diskusi dengan pasien, pasien mengatakan bahwa setelah dilakukan nebu, pada saat dia batuk, dahaknya lebih mudah untuk dikeluarkan dan pasien merasa bahwa hal tersebut lebih nyaman dibandingkan dengan dia batuk-batuk tanpa terapi tersebut. Apakah dapat dimengerti, Anggi? Apakah jawabannya sudah cukup jelas? Oke, berarti dari jawaban yang telah diberikan tadi, saya boleh simpulkan bahwa intervensi dari kombinasi kedua intervensi tersebut itu dia bekerja secara komplementer, di mana nebulizernya itu berfungsi untuk mempersiapkan saluran nafasnya, sedangkan untuk batuk efektifnya itu untuk menyelesaikan proses pembersihannya. Jadi oleh karena itu integrasi dari kedua intervensi ini eh, bisa sangat rasional dan juga tentunya sudah berbasis bukti, terutama untuk pasien dengan asma dengan masalah keperawatan bersihan jalan nafas. Oke, terima kasih Maria untuk penjelasannya. Ya, Anggi, sama-sama. Baik, Maria boleh dimundurkan slide-nya seperti yang tadi Anggi tanyakan di slide nomor berapa? 6 ya. Dan yang sudah disampaikan itu sangat tepat ya, dan Maria juga sudah masukkan oke, dengan evidence based practice-nya, dan dia juga sudah klarifikasi. Kalau teman-teman lihat, untuk yang sebelah kiri di gambar itu adalah posisi saluran nafas yang memang terbuka dengan bagus. Sebaliknya di sebelah kanan itu terjadi penyempitan. Nah, apa yang membuat penyempitan itu karena adanya apa? Respon atau reaksi dari alergi tadi yang sudah disebutkan ya, apakah dingin, apakah debu. Jadi kombinasi dari dua terapi itu menjadikan satu sinergi ya, mereka saling mendukung. Dan mungkin tambahan saya adalah alangkah baiknya pasien sudah lebih dulu untuk memahami batuk efektif itu secara benar, kemudian dikombinasikan dengan terapi nebulizer tadi. Karena efek dari obat di dalam nebulizer tadi atau obat inhalasi tadi akan membuat saluran nafas itu menjadi terbuka atau sedikit melebar atau dilatasi istilahnya. Dan kemudian kemampuan batuk yang efektif itu akan membuat dahak, slam atau lendirnya itu dapat keluar dengan lebih mudah. Luar biasa teman-teman kita ini ya. Berarti saya bangga dengan kemampuan yang memang telah Anda dapatkan saat Anda turun. Yang tentunya didahului dengan proses pembelajaran di kelas waktu Anda di tahap sarjana lalu. Baik, terima kasih ya Maria, begitu juga dengan Anggi. Mungkin saya akan buka satu lagi. Apakah ada yang bertanya atau klarifikasi terhadap kasus ini? Baik, Patricia Angel Gerungan. Silakan unmute. Baik, jadi pertanyaan saya yaitu
Tadi kan Kak Maria sudah menjelaskan bahwa pasien ini dengan gejalanya ada sesak nafas. Bisakah bisakah Kak Maria menjelaskan hubungan antara peradangan kronis pada pasien dengan asma bronkial ini dengan munculnya gejala munculnya gejala klinis seperti sesak dan em, bunyi nafas wheezing? Baik, Angel, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, di sini akan menjelaskan mengenai hubungannya antara peradangan kronis dengan gejala klinis seperti sesak nafas dan wheezing. Nah, jadi pada asma bronkial dia ini terjadi inflamasi yang kronis pada saluran nafas yang melibatkan sel mas, eosinofil, limfosite, dan mediator inflamasi seperti histamin dan leukotrien. Nah, proses ini menyebabkan hiperresponsivitas bronkus, edema mukosa, dan peningkatan produksi mukus. Akibatnya terjadi penyempitan lumen saluran napas yang reversibel, namun cukup untuk mengganggu aliran udara. Nah, kombinasi dari bronkokonstriksi ini, penumpukan mukus, dan edema inilah yang menyebabkan obstruksi jalan napas sehingga menghasilkan gejala seperti sesak napas, batuk, dan wheezing. Untuk wheezing sendiri ini terjadi akibat aliran udara yang melewati saluran napas yang menyempit dan tidak rata. Mungkin itu bisa bisa kita lihat di slide yang tadi, di slide nomor 3 di sini sudah lebih jelas terjadinya penyempitan saluran napas pada pasien asma. Baik, jadi yang bisa saya simpulkan bahwa peradangan kronis ini pada asma bronkial ini menyebabkan penyempitan pada saluran nafas akibat bronkokonstriksi, edema dan produksi mukus berlebih sehingga menyebabkan gejala seperti sesak nafas dan wheezing. Ya, benar sekali ya apa yang sudah Maria sampaikan, begitu juga dengan feedback dari Angel. Karena terjadi penyempitan, inflamasi ya, inflamasi di saluran nafas, maka terjadi penyempitan. Dan hal ini diperburuk dengan hipersekresi, sehingga nafas terhimpit, jadi susah untuk keluar masuk, sehingga muncullah bunyi-bunyi napas tambahan atau bunyi patologis seperti wheezing tadi ya. Masalah keperawatannya adalah bersihan jalan nafas. Dan tentunya tadi kita sudah bahas intervensi yang dilakukan adalah batuk efektif dengan kolaborasi obat inhalasi, dalam hal ini adalah nebulizer. Baik, terima kasih untuk kelas hari ini. Maria sudah menampilkan dengan baik, begitu juga untuk teman-teman yang sudah memberikan respon. Dan sebelum kita akhiri, mungkin lakukan refleksi dari kelas kita pagi hari ini. Ada yang bersedia? Baik, Leoni Tamuntuan, silakan Leoni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Refleksi yang bisa saya sampaikan dari kasus yang dibawakan oleh Maria pada Nyonya RH dengan riwayat asma sejak 2018. Ini menghadapi masalah bersihan jalan nafas yang tidak efektif akibat produksi mukus yang berlebih. Dari sini dapat dipetik pembelajaran atau refleksi bahwa penanganan pasien asma ini tidak hanya berfokuskan pada pemberian obat saja, tetapi juga memerlukan pendekatan keperawatan yang holistik. Nah, edukasi dan teknik batuk efektif memahami faktor pencetus serta serangan asma untuk mengajarkan pasien cara mengelola kekambuhan. Nah, selain itu, dari sini juga perawat bisa berperan untuk memberikan dukungan emosional agar pasien tetap termotivasi dalam menjalani perawatan. Melalui asuhan keperawatan yang berkesinambungan serta terencana ini, perawat diharapkan mampu membantu pasien untuk mencapai kesehatan yang optimal dan kualitas hidup pasien yang lebih baik. Baik, terima kasih Leoni. Satu refleksi yang komprehensif ya. Mudah-mudahan kalian ketika mendapatkan kasus yang sama, kalian juga boleh aplikasikan. Ya, apakah itu nanti kalian di rumah sakit ataupun nanti di keluarga, diberkat bagi pasien atau klien atau saudara kalian, dan tentu juga untuk menjadi berkat bagi kalian juga. Kelas kita hari ini cukup sekian. Break dulu ya, kita akan bertemu
2 jam berikutnya ya. Baik, tetap semangat, sehat selalu, Tuhan memberkati.